Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika. Pada episode 5 atau video kelima, kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan dan mendapatkan banyak manfaat dari kegiatan tersebut. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1. Percepatan partikel yang bergerak menurut persamaan, ya. R sama dengan 2T pangkat 3 dikurangi 4T dikalikan vektor I ditambah dengan T dikurangi 4 dikuadratkan dalam vektor J. Maka dengan demikian, bagaimana persamaan percepatan partikelnya atau vektornya? Ini namanya vektor kecepatan. Kita bahas bersama-sama, ya. Maka dengan demikian adalah vektor posisi mula-mula masih ada 4 dikurangi T dikuadratkan, maka kita harus uraikan 2 kali T pangkat T dikuadratkan T kuadrat 2T dikalikan 4 negatif 8T ditambah dengan 16 4 dikuadratkan. Maka vektor posisinya, inilah vektor posisinya. Berapakah A-nya pada sembarang waktu? Maka percepatan merupakan turunan fungsi kedua dari posisi benda, atau fungsi turunan pertama dari fungsi kecepatan. Maka D kuadrat R dibagi dengan DT kuadrat sama saja dV per dt. Inilah yang disebut sebagai persamaan percepatan. Maka dengan demikian kita ambil dari turunan fungsi kedua, ya, dari posisi. Maka ini adalah fungsi posisinya, ya. Ini 6T pangkat 2, ini adalah 4, ya. T-nya pangkat 0, ya. Kemudian ini 2T pangkat 1, ini adalah 8, ya. T pangkat 0 maka hasilnya 8. Nah, sudah mulai mudah menurunkannya. Kita ulangi. 6T pangkat 2. Ini adalah 4, ya. Karena ada T pangkat 0 1 jadinya 4 kali 1 4. Kemudian 2T pangkat 1, 8T pangkat 0 atau 8. Maka dengan demikian menjadi fungsi kecepatan, ya, terhadap waktunya, ya. Maka percepatan adalah fungsi turunan pertama dari kecepatan. Diturunkan lagi 12T pangkat 1. Ini 0 karena tidak ada fungsi T. Ini 1, 2, ya. 1 kali 2, 2T pangkat 0 adalah 2. Maka A-nya sama dengan 12TI ditambah dengan 2J dalam satuan meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang A. Mudah kan? Ini diturunkan pertama kali dari posisi, diturunkan kedua kali dari sebuah kecepatan, ya. Maka kita lihat pada soal nomor 2. Benda yang bergerak lurus dengan persamaan posisinya demikian, 5T, ya, ditambah dengan 2,5T kuadrat dikalikan vektor I. 12 ditambah dengan 24T ditambah 6T dikuadratkan dikalikan dengan vektor J dalam satuan meter. Percepatan benda pada waktu 1 sekon, ya. Pada waktu 2 sekon, ya. Kita turunkan ini, diturunkan menjadi V, V menjadi R. Berarti V menjadi A. Maka 2 kali diturunkan. Kita bahas bersama-sama. Ini adalah fungsinya, ya. Berapakah A-nya pada waktu 2 sekon? Maka A adalah fungsi turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari fungsi kecepatan. Kita lihat, ya.
Nah, ini adalah yang diambil dari pada soal nomor 1. Kita pahami kalimat ini. Inilah persamaannya. Sekarang kita mulai menyelesaikannya. Maka D kuadrat per DT kuadrat. Ini adalah fungsi posisinya. Kita turunkan 5 kali 1 T pangkat 05. Ya, 2 kali 2,55 T pangkat 1, maka 5 pangkat 1 atau 5T. Ya, semuanya dikalikan dengan vektor I. Ini diturunkan fungsinya adalah 0. Maka 1 kali 24, 24. Ini itu. Jadi 24 pangkat 0, maka 24. Ini 12T pangkat 1, 12. Maka D per DT ini adalah hasil turunan dari posisi. Maka 5T diturunkan. Ya. Ini sudah 0, ini juga 0. Kan itu. Ya. 5T diturunkan 5 kali 1, 5. T pangkat 0, maka 5 dikalikan dengan I. Ini adalah 0, maka 1 kali 12 adalah 12. T pangkat 0. Maka yang ada 5I dengan 12C. Ya. 5I dengan 12C. Berapakah percepatannya pada waktu 2 sekon? Ini yang disebut dengan vektor percepatan tetap, karena tidak ada fungsi T-nya lagi. Maka dengan demikian 2T ini tidak ada pengaruhnya, maka langsung saja bahwa A2, ya, A2 sama dengan 5I ditambah dengan 12C meter per sekon. Jadi karena tidak ada perubahan atau percepatan tetap, maka pada waktu 2 juga tetap harganya sama. Ya, maka besarnya, benda memiliki percepatan tetap, maka AX kuadrat ditambah dengan AY dikuadratkan, diakarkan. Ya, maka dengan demikian 5 kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat diakar, ketemunya 13. Ingat Pitagoras, 5 ditambah 12 ketemunya 13. Ya. Itu adalah pada soal nomor 2. Jawabannya adalah D. Kita lihat pada soal nomor 3. Kedudukan sebuah benda dengan persamaan R sama dengan 5T kuadrat dikurangi 2T dikalikan dengan vektor I ditambah 6TJ. Ya. Ketentuan dalam satuan internasional. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Berapakah percepatannya dalam satuan tersebut selama 2 sekon. Ya. Maka dengan demikian kita lihat ini posisinya, berapakah hanya pada waktu 2. Ini adalah fungsinya. Ya. Ini adalah fungsinya, harus dipahami. Maka ini persamaan yang kita inginkan. Ini adalah bentuk petunjuk yang mudah kita pahami. Maka dengan demikian D kuadrat per DT kuadrat. Ini fungsi posisi. Diturunkan pertama kali dulu. 2 kali 5, 10 T pangkat 1, maka 10 T dikurangi 2. 10 T dikurangi 2 T pangkat 0 adalah 2. Maka dengan demikian ini diturunkan menjadi 6 T pangkat 0 adalah 6. Maka D per DT menjadi 10T dikurangi 2 dikalikan vektor I ditambah dengan 6C. Diturunkan sekali lagi supaya menemukan percepatannya. Ya. Supaya menemukan percepatannya, sehingga ini adalah 10 kali 1 T pangkat 0. Ya. Maka 10 I. Ya. Ini 0, ini juga 0. Maka yang ada adalah 10 I meter per sekon kuadrat. Ini adalah cuma unsur X jadinya. Unsurnya adalah 0. Maka dengan demikian ini juga disebut sebagai bentuk percepatan tetap pada sumbu X. Ya. Maka dengan demikian A2-nya juga 10 I meter per sekon. Artinya bahwa A2 sama dengan akar dari AX dikuadratkan sama dengan AX. Maka dengan demikian ketemunya 10 meter per sekon kuadrat, atau jawabannya yang B. Inilah yang diinginkan, ya. 10 kuadrat, ya. 10 kuadrat diakar, maka hasilnya 10. Ya. Kita lihat pada soal nomor 4.
Sebuah partikel bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan X sama dengan 12T dikuadratkan. Hitunglah percepatan rata-rata dari 1 sampai 3 sekon. Ini dalam X atau dalam posisi X, yang ditanyakan adalah percepatannya. Maka harusnya diturunkan dulu ya. Ini adalah persamaan posisi pada X. Hitunglah percepatan rata-rata pada 1 sampai 3. Maka diturunkan dulu sebagai fungsi kecepatan ya. Karena percepatan merupakan fungsi turunan pertama dari kecepatan. Maka dengan demikian diturunkan dulu ya. Maka D per dt ya, V sama dengan D per dt 12T dikuadratkan. Diturunkan. Maka ini menjadi 24T pangkat 1 atau 24T meter per sekon. Nah itu. Ya. Ini masih kecepatan. Karena rata-ratanya pada percepatan, maka ini dihubungkan dengan waktu 1 sekon dan 3 sekon. Maka V1-nya 24 kali 1, 24 meter per sekon. Maka V3-nya 24 kali 3, 72 meter per sekon. Selisih waktunya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2. Maka dengan demikian delta T-nya adalah 3 dikurangi 1 sama dengan 2 sekon. Artinya delta V dibagi dengan delta T ya, maka disebut percepatan rata-rata V3 dikurangi V1 sama dengan 72 dikurangi 24 ya. Maka dengan demikian dibagi 2 ketemunya adalah 24 meter per sekon kuadrat. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 4 dalam bentuk IC-nya ya. Kita lihat pada soal nomor 5. Titik materi bergerak memenuhi persamaan Y sama dengan T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurangi 10T ditambah 5 dalam satuan meter ya, lengkap pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1. Hitunglah kecepatan. Tentukan kecepatan terhadap waktu, berarti vektor kecepatan. Kemudian di sini ya, percepatan terhadap waktu. Nah, ini soalnya terstruktur ya. Atau harus betul A-nya dulu maka B-nya betul. Kita lihat pembahasannya. Ini adalah persamaan posisinya, yang A berapakah V-nya, yang B berapakah A-nya. Maka A-nya sama dengan V sama dengan berapa? Maka dy per dt ya. Maka dengan demikian D per dt ya, diturunkan 3T kuadrat kan itu, 3T dipangkatkan 2, 4T pangkat 1 atau 4T ya, 1 kali 10T pangkat 0, ini fungsinya 0. Maka dengan demikian 3T kuadrat ditambah 4T dikurangi 10 meter per sekon. Ini kecepatannya. Kalau ini betul, maka yang B juga harus betul. Maka dengan demikian berapakah percepatannya? Maka A sama dengan dV per dt. Maka dengan demikian D per dt dikalikan dengan 3T kuadrat ditambah 4T dikurangi 10. Maka ini 6T pangkat 1 atau 6T. Ini 4T pangkat 0 maka 4. Maka dengan demikian ya, persamaannya menjadi 6T ditambah 4 meter per sekon kuadrat. Ini disebut sebagai persamaan percepatan dan kecepatan, atau kecepatan dan percepatan pada sembarang waktu. Itulah yang kita inginkan dalam pertemuan kali ini dari soal 1 sampai 5. Semoga kita bisa memahami semua. Anggap saja bahwa fisika itu asik dan mudah, sehingga kita selalu semangat belajar dan mudah mengerjakan soal fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.